Perkenalkan, nama saya Jessica Dinda Putri dengan NIM 1523021. Saya Puspa Ida Lestari dengan NIM 1523032. Saya Malia Fiza dengan NIM 1523030. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan terkait rangkuman jurnal kami yang berjudul Kalsium Karbonat Particle Field Homopolymer Polypropylene at Different Loading Level, Mechanical Properties Characterization, and Material Failure Analysis. Baik, jadi dari rangkuman jurnal yang telah kelompok kami ambil, maka kami akan membahas terkait yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada bahan dan metode, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang pertama ada latar belakang. Jadi, kenapa sih jurnal ini mengambil judul Kalsium Karbonat Particle Field Homopolymer Polypropylene at Different Loading Level, Mechanical Properties Characterization and Material Failure Analysis? Jadi, karena homopolimer polypropylen atau HPP ini menarik perhatian pada sektor industri, khususnya sektor industri kemasan. Contohnya itu ada kemasan makanan, lalu yang kedua ada industri otomotif. Contohnya itu ada kayak interior dari otomotif, yaitu dashboard, mobil, dashboard motor, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada pada bidang industri konstruksi atau bisa produksi pipa untuk sistem pembuangan air. Lalu kenapa sih homopolimer polypropylena ini atau HPP ini menarik perhatian pada sektor industri, berbagai sektor industri? Karena HPP ini menunjukkan potensi peningkatan ketahanan benturan. Yang di mana peningkatan ketahanan benturan ini disebabkan oleh adanya bahan pengisi, yakni pertama ada PP yang berisikan partikel organik kaku, lalu ada PP yang berisikan partikel anorganik kaku, lalu ada PP campuran karet, dan yang terakhir juga ada kombinasi PP organik dan anorganik kaku. Lalu, peningkatan pemuatan PP ini mengakibatkan dapat mengurangi dampak resistensi sistem polimer dan dapat juga meningkatkan modulus komposit dan mengurangi ketangguhan, yaitu ketahanan benturan. Kemudian dilakukan juga penambahan penyertaan partikel CaO2 atau kalsium karbonat untuk melihat dampak signifikan pada sifat mekanik HPP. Oke, selanjutnya ada tujuan dari jurnal ini. Jadi, tujuannya adalah untuk memahami efek partikel anorganik kaku, partikel kalsium karbonat atau CaCO3, kelas komersial pada tingkat pemuatan yang berbeda pada perilaku mekanis HPP. Kemudian, ada juga bahan yang digunakan untuk penelitian pada jurnal ini, yaitu ada HPP kelas komersial dan partikel CaCO3 atau kalsium karbonat. Baik, jadi selanjutnya ada metode, di mana pada jurnal ini dilakukan 4 metode. Yang pertama ada persiapan spesimen, di mana pada persiapan spesimen ini dilakukan peracikan thermal partikel CaCO3 dengan HPP yang dilakukan dengan menggunakan mixer pada suhu 205 derajat Celcius. Lalu kemudian ada tes properti mekanik, yang dimana tes ini dilakukan untuk melihat 3 uji, yaitu uji tarik,
uji lentur, dan uji benturan. Pada komposit HPP yang diisi oleh CaCO3 yang dilakukan sesuai dengan ASTM D638, ASTM D790, dan ASTM D256 di ruangan berkondisi lingkungan, yaitu dengan kondisi suhu antara 2 sampai 23 derajat Celcius dan untuk kelembapan relatifnya itu di antara 5 sampai 50%. Oke, selanjutnya ada metode pengukuran laju aliran leleh atau MFR, yang dimana menggunakan melt flow rate tester sesuai dengan ASTM D1238. Nah, pengukuran ini dilakukan pada suhu 230 derajat Celcius dengan berat 2,16 kg. Lalu yang terakhir ada metode pemindaian mikroskop elektron atau SEM, yang dimana partikel CaCO3 dan permukaan fraktur spesimen yang diuji benturan dilapisi dengan emas selama 60 detik dalam perangkat pelapis puter Ki 150 RES. Dan sebelum proses pelapisan sputer, partikel CaCO3 disimpan pada pita karbon konduktif, yang dimana partikel kalsium karbonat dan permukaan fraktur diperiksa menggunakan ruang lingkup mikroelektron pemindaian JAIS EVO 50 FI pada tegangan 20. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil dan pembahasan. Pertama, ada pembahasan dan hasil dari morfologi partikel kalsium karbonat, di mana pada gambar di sini ini menjelaskan bentuk padat tidak beraturan morfologi partikel kalsium karbonat yang diperiksa menggunakan SEM atau scanning electron microscope dan mikrograf pada perbesaran yang berbeda, di mana mikrograf SEM partikel CaCO3 pada perbesaran yang berbeda. Yang pada gambar A ini dilakukan perbesaran sebanyak 5.000 kali, yang pada gambar B ini dilakukan perbesaran 2.000 kali. Dan perbedaan dari gambar A dan gambar B ini dilihat pada bentuk dan ukurannya. Yang dimana pada gambar A ini terlihat bahwa bentuknya ini dan ukurannya ini sangat cukup besar dan kasar. Terlihat cukup besar dan kasar. Namun, pada yang dilakukan perbesaran sebanyak 2.000, dilihat bahwa pada bentuk dan ukurannya cukup seragam dan terlihat lebih halus dibandingkan gambar yang A. Nah, inilah perbedaan dari gambar A dan gambar B. Oke, selanjutnya ini dijelaskan, diperlihatkan ada gambar, di mana gambar ini adalah representasi skematik dari komposit HPP yang diisi oleh CaCO3 dan di bawah beban tarik, di mana pada gambar yang A ini merupakan tegangan sisa pada partikel CaCO3, dan pada gambar yang B ini merupakan tahap awal zona deformasi elastisitas, dan C ini merupakan tahap akhir zona deformasi elastisitas, dan yang terakhir yang B ini adalah titik leleh komposit. Dan apa bedanya A, B, C, dan D ini? Yang A ini merupakan tegangan sisa yang ada dalam partikel CaCO3 ketika komposit berada dalam keadaan kesetimbangan. Lalu yang pada gambar yang B ini, panah ini menunjukkan arah dan distribusi deformasi elastisitas pada material, di mana komposit mulai meregang tetapi masih dalam batas elastisitas.
Kemudian pada yang gambar yang C ini, di mana beban terus ditingkatkan dan mengakibatkan material akan mulai mengalami deformasi plastis. Mana deformasi menjadi permanen dan tidak akan kembali ke bentuk awal. Lalu yang terakhir ada D, di mana titik leleh dari komposit di bawah beban tarik. Dimana pada tahap ini, deformasi plastis dimulai dan digambarkan oleh panah berwarna merah ini, di mana arah panah merah ini menunjukkan pergerakan material di area yang mengalami deformasi signifikan dan menunjukkan bahwa material mulai berubah bentuk secara permanen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait aksi dan pembahasan dari sifat tarik dan lentur partikel CaCO3 atau kalsium karbonat yang diisi oleh HPP. Di mana yang pada grafik ini menjelaskan bahwa penambahan partikel CaCO3 pada tingkat pemuatan ke dalam HPP melalui batch mixer ditandai dengan batch mixer meningkatkan tegangan MOE. Ini merupakan tegangan MOE. Akan tetapi kekuatan tarik pada grafik yang diwarnai pada warna biru menurun secara signifikan. Tuh. Di mana pada awalnya HPP memiliki MOE dan kekuatan tarik masing-masing 1,54 kPa dan kekuatan tariknya 32,1. Lalu setelah dilakukan variasi penambahan partikel CaCO3 sebanyak 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%, dilihat bahwa terjadinya peningkatan MOE tarik komposit yang tadinya 1,54 menjadi 1,85, menjadi 1,85, sebentar, maaf, menjadi 1,85, lalu 2,02, 2,09, 2,70, dan 2,99. Akan tetapi, terjadinya penurunan pada kekuatan tariknya, di mana dari 3,21 menurun menjadi 3,4, 2,9, 2,33, 2,4, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian pada grafik yang B, dilihat atau dijelaskan bahwa terjadinya penurunan pada regangan, yang dimana awalnya adalah 10,7 menjadi jika ditambahkan partikel CaCO3 pada variasi 10, 20, 30, 40, dan 50%, menurun
menjadi yang tadinya 10,7 menjadi 7,4, 7, 5,7, 3,9, dan 2,6%. Maka dari grafik-grafik ini dapat disimpulkan bahwa penambahan partikel CaCO3 dapat menurunkan regangan dan menurunkan kekuatan tarik pada HPP. Namun, akan meningkatkan MOE atau modulus elastisitasnya. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya fenomena deformasi elastis spesimen ini juga dapat ditunjukkan oleh kurva tegangan regangan dari spesimen yang diuji dan kurva tegangan regangan yang representatif untuk setiap sampel ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Oke, baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai kurva tersebut nih teman-teman, yang dimana dalam hubungan ini modulus elastisitas tarik menarik secara linear dengan tingkat pemuatan partikel yang memverifikasi teori yang disusulkan di atas yang telah dijelaskan oleh rekan saya bernama Jessica Dinda. Ketika beban tarik eksternal yang lebih besar terus diterapkan pada spesimen pengujian, deformasi plastis dari sistem HPP atau homopolimer polipropylen mendominasi proses deformasi dengan meningkatnya regangan dan deformasi komposit melewati zona elastis. Partikel kalsium karbonat yang kaku tidak mengalami deformasi plastis dalam kasus ini. Pada tahap ini, kemiringan kurva tegangan regangan mulai menurun hingga titik luluh komposit tercapai. Pada titik luluh komposit, terjadi pecahnya matriks dan kekuatan tarik diperoleh. Selama rentang deformasi plastis, tegangan tarik tambahan diterapkan pada fase polimer dalam arah melintang spesimen oleh partikel kalsium karbonat. Oke, baik. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai grafik 5, yaitu sifat lentur dari HPP murni dan HPP yang diisi partikel kalsium karbonat, termasuk modulus elastisitas lentur dan kekuatan yang ditunjukkan pada grafik ini. Oke, baik. Selama pengujian lentur, semua spesimen tidak menghasilkan atau patah pada batas regangan 5% pada dua pengujian yang berbeda. Kekuatan lentur pada regangan 5% yang diperoleh dengan menggunakan laju regangan 0,1 mm per menit dilaporkan dalam penelitian. MOE lentur dan kekuatan HPP adalah 1,50 untuk MOE dan 50,6 untuk kekuatan HPP. Oke, baik. Untuk menambahkan partikel kalsium karbonat ke dalam HPP secara signifikan meningkat MOE lentur dan MOE pada 10, 20, 30, 40, dan 50 itu adalah beban partikel adalah 1,98, 1,92, 23,37, 2,74, 3,26 GPa yang masing-masing 32, 28, 58, 83, dan 117% lebih besar daripada HPP murni. Peningkatan MOE lentur
adalah hal yang umum terjadi ketika menyertakan partikel kaku dalam komposit polimer. Kekuatan lentur komposit meningkat dari 50,6 MPa untuk HPP murni dengan memasukkan partikel kalsium karbonat 10, 20, 30 pt% dan kekuatan lentur masing-masing adalah 57,1, 57,1, 53,2, dan 53,5. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada kekuatan lentur untuk komposit dengan 40 pt% partikel kalsium karbonat jika dibandingkan dengan HPP. Penambahan 50% kalsium karbonat secara signifikan menurunkan kekuatan lentur HPP. Deformasi spesimen selama uji lentur sangat kompleks, menggabungkan tegangan pada permukaan bawah spesimen dan kompresi pada permukaan atas. Pada rentang tingkat pemuatan partikel 10, 20, 30, kekuatan kompresi meningkat pada permukaan atas. Secara bersamaan, tegangan yang dibutuhkan permukaan bawah untuk mencapai tegangan 5% meningkat yang menghasilkan peningkatan kekuatan lentur komposit. Pada pembebanan 40 dan 50 kalsium karbonat, sebagian besar permukaan komposit mengandung antarmuka antar partikel kalsium karbonat dan kalsium polimer dan tegangan yang lebih rendah diperlukan untuk mencapai tegangan 5% pada permukaan bawah dibandingkan dengan yang dibutuhkan pada komposit yang memiliki partikel 10-30 pt%, sehingga menghasilkan kekuatan lentur yang lebih rendah. Pada tingkat pembebanan 50 pt%, kekuatan lentur juga lebih rendah daripada HPP. Untuk selanjutnya adalah sifat dampak partikel kalsium karbonat yang diisi PP untuk grafik. Kekuatan impak izot yang diuji dengan takik dan tanpa takik untuk ditunjukkan pada grafik 6 ini, yang dimana spesimen diuji dengan takik yang menghadap ke belakang terhadap beban balik. Kekuatan impak bertakik dan tanpa takik untuk HPP murni adalah 1,66 dan 50,3. Untuk uji impact untuk uji impact bertakik, kekuatan impak untuk komposit dengan tingkat muatan partikel kalsium karbonat 10, 10, 20, 20, 30, dan 40, 50 PT adalah 1,62, 1,75, 1,81, 1,76, dan 1,32 kilojoule per meter. Pada pembebanan 50 pt%, kekuatan impact berlekuk 1,32 kilojoule per meter. Secara signifikan lebih rendah 20% dari HPP murni 1,6. Kilojoule per meter. Untuk impact tanpa lekuk, komposit yang mengandung partikel kaku memiliki kekuatan untuk
uji impak tanpa lekuk, komposit yang mengandung partikel kaku memiliki kekuatan impak yang jauh lebih rendah. Kekuatan impaknya pada tingkat pembebanan 10, 20, 40, dan 50% adalah 30,1, 30,1, 24,5, 27,3, 20,1, dan yang terakhir adalah 5,67 kJ per meter yang masing-masing 40, 51, 46, 60, dan 89% lebih rendah daripada HPP murni yang 50,3 kJ per meter tersebut. Nah, oke, baik. Selanjutnya itu adalah ada gambar demonstrasi skema kegagalan spesimen pada uji tumbukan izot berlekuk dan uji tumbukan izot tak berlekuk yang ditunjukkan pada gambar D dan E. Selama uji tumbukan izot berlekuk, sisi berlekuk spesimen menghadapi beban tumbukan. Pada gambar 7 ini, bagian bawah spesimen dipegang erat oleh pemegang spesimen dan gaya kompresi diterapkan pada spesimen selama pengujian. Ditunjukkan pada gambar yang A ini. Ketika palu menyentuh spesimen, beban tumbukan besar diterapkan dengan kuat tekanan pada ujung kaki. Efek tekanan dapat disederhanakan sebagai tegangan dan kompresi pada ujung. Dijelaskan pada gambar 7B. Gaya tegangan memfasilitasi hak inisiasi fraktur yang dapat diinduksi oleh proses rakik, dan gaya kompresi membantu menyebarkan fraktur ke arah tengah spesimen secara melintang. Ditunjukkan pada gambar 7C. Begitu fraktur mulai menyebar, gaya tegangan akan menjadi penggerak utama yang menggerakkan batang depan fraktur ke arah sisi belakang spesimen. Sisi belakang spesimen selalu dikompresi sehingga spesimen jadi gagal total. Kekuatan impak izot per detik kemudian dihitung dengan membagi energi untuk mematahkan spesimen dengan luas penampang spesimen. Energi untuk mematahkan sampel HPP akan menjadi energi untuk mengatasi deformasi dan plastis HPP, yaitu pekerjaan yang perlu dilakukan untuk membuat permukaan HPP yang baru. Berikut adalah penjelasan mengenai demonstrasi skema kegagalan spesimen pada uji tumbukan izot berlekuk dan uji tumbukan izot tak berlekuk. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait gambar 8A, yaitu deskripsi skema perambatan faktor pada uji tumbukan izot berlekuk. Dan untuk gambar 8B, permulaan faktor pada uji tumbukan izot tak berlekuk. Dan keterangan pada tanda panah yang ada di gambar 8A juga menjelaskan bagian depan faktor bergerak sepanjang antarmuka antara partikel dan matriks polimer diikuti dengan faktor fase polimer murni antara partikel CaCO3 dengan jalur patahan baru ini. Area permukaan patahan yang jauh lebih besar diciptakan untuk CaCO3 partikel terisi HPP jika dibandingkan dengan HPP murni. Dan keterangan pada tanda panah yang ada di gambar 8B juga menjelaskan untuk komposit dengan paparan partikel kaku pada permukaan titik inisiasi faktor dimulai pada antarmuka antara partikel kaku dan fase polimer karena ikatan yang relatif lemah antara dua permukaan yang tidak kompatibel.
Dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait gambar 9 yaitu mikrograf SEM HPP A dan B 30 persentase berat, CaCO3 HPP terisi C dan D 40 persentase berat, CaCO3 HPP terisi E dan F. Permukaan faktur yang berbeda dapat ditunjukkan oleh pengamatan mikrograf SEM pada permukaan faktur yang jauh lebih kasar diamati untuk sampel HPP yang diisi oleh CaCO3 secara bersamaan. Pemisahan antara partikel dan HPP dapat diidentifikasi dengan mudah, dan ini dapat memverifikasi bahwa pekerjaan yang digunakan untuk memisahkan partikel CaCO3 dari HPP lebih rendah daripada digunakan untuk memisahkan HPP. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait gambar 10 yaitu perbandingan permukaan patahan untuk spesimen setelah uji impak, berlekuk, dan tak berlekuk. A dan B, spesimen uji impak berlekuk dan tak berlekuk untuk HPP yang diisi dengan 30 persentase berat CaCO3, C dan D, spesimen uji impak berlekuk dan tak berlekuk untuk HPP yang diisi dengan 50 persentase berat CaCO3. Permukaan faktur yang berbeda dapat ditunjukkan oleh mikrograf SEM, dan permukaan faktur yang jauh lebih kasar diamati untuk sampel HPP yang diisi CaCO3 secara bersamaan. Pemisahan antara partikel dan HPP dapat diidentifikasikan dengan mudah, dan ini dapat memverifikasi bahwa pekerjaan yang digunakan untuk memisahkan partikel CaCO3 dari HPP yang lebih rendah daripada yang digunakan untuk memisahkan HPP. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait gambar 11 yaitu MFR, HPP, dan CaCO3 partikel terisi HPP. Huruf A, B, C, dan D menunjukkan kadar yang signifikan dalam analisis statistik. Nilai dengan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dan ketika tingkat pemuatan partikel CaCO3 meningkat dari 40 menjadi 50 persentase berat, MFR tetap pada tingkat yang sama. Pada tingkat pemuatan 40 persentase berat, aliran fase polimer terutama dibatasi oleh partikel CaCO3, dan pengaruh partikel CaCO3 pada aliran LH mendominasi perilaku komposit. Data MFR dan simpangan baku semua komposit ditunjukkan pada gambar 11. Hasil analisis statistik gambar MFR juga ditunjuk pada MFR HPP setelah pencampuran dan penggilingan adalah 14,7 gram per 10 menit. Penambahan 10 persentase berat partikel CaCO3 dalam komposit tidak mengubah MFR secara signifikan. Dengan 20, 30, 40, dan 50 persentase berat partikel CaCO3, MFR komposit menurun secara signifikan menjadi 13,2, 12,0, 10,5, dan 10,3 gram per 10 menit berturut-turut. Yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana terdapat 3 poin, yaitu jadi kesimpulannya adalah pada tingkat kebuanan yang berbeda, partikel CaCO3 mengakibatkan kekuatan tarik menurun secara signifikan dengan peningkatan tingkat pembebanan partikel CaCO3. Sedangkan modulus tarik dan lentur meningkat secara signifikan dengan peningkatan pembebanan pengisi. Lalu yang kedua, kekuatan impact azot berlekuk dari HPP dipertahankan dengan menambahkan partikel CaCO3 hingga 40 persentase berat, sedangkan kekuatan impact tak berlekuk menurun secara signifikan dengan penambahan partikel CaCO3. Lalu poin yang ketiga, uji impact berlekuk atau perambatan rekahan dan tak berlekuk atau inisiasi dan perambatan rekahan diusulkan menjadi alasan yang menyebabkan kekuatan impact yang berbeda. Jangan lupa Di like ya. Komen dan subscribe di bawah ini ya teman-teman. Thanks for watching.